Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NPM 1911100095. Saya dari PGMI kelas D semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi Toharoh, yaitu pengertian Toharoh. Toharoh sendiri secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersih dari kotoran-kotoran baik kasat mata maupun tidak kasat mata. Yang kedua, jenis-jenis toharoh. Toharoh indrawi adalah bersuci yang dilakukan dengan menghilangkan hadas dan najis. Toharoh indrawi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Toharoh hukmiyah, bersuci dari hadas, adalah sebuah keadaan atau sifat yang terhalang dari ibadah lainnya yang mempersyaratkan suci dari hadas. Yang kedua, toharoh hakikiyah, bersuci dari najis, adalah benda menjijikan atau kotor menurut syariat yang menghalangi seseorang dari sahnya sholat. Apabila seseorang terdapat benda najis yang menempel pada badan, pakaian, ataupun tempat sholatnya, maka sholatnya tidak sah, dan sebelum sholat hendaknya ia sucikan terlebih dahulu. 2. Toharoh maknawi atau batiniyah. Toharoh maknawi atau batiniyah yaitu mensucikan hati dari segala dosa dan maksiat, baik itu syirik, dengki, sombong, ujub, ria, dendam, dan segala sesuatu yang mengotorinya. 2. Cara-cara toharoh. Yang pertama, wudhu. Menurut bahasa, artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut syarah, artinya membersihkan anggota badan untuk menghilangkan hadas kecil. Selanjutnya, syarat-syarat wudhu. 1. Islam. 2. Tamyiz, yaitu bias membedakan baik buruknya sesuatu. 3. Tidak berhadas besar. 4. Dengan air suci lagi mensucikan. 4. Tidak sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu, misalnya getah, cat, dan sebagainya. 6. Mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Yang selanjutnya yaitu rukun wudhu. 1. Niat. Ketika membasuh muka, lafaz niat wudhu, yaitu nawaitu wudu'a lirofasil hadasil ashori fardolillahi ta'ala. Kedua, membasuh seluruh muka, mulai dari tubuhnya, rambut kepala, hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan hingga kiri. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. 4. Mengusap sebagian rambut kepala. 5. Membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. 6. Tertib atau berurutan. Yang membatalkan wudhu: keluar sesuatu dari kubil dan kubul. 2. Hilang akal sebab gila. 3. Sentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. 4. Tersentuh kemaluan, dubur, dan kubul. Kemudian di sini saya akan menunjukkan video bagaimana tata cara berwudu. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Materi yang selanjutnya yaitu mandi. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib yaitu membasuh seluruh tubuh mulai dari puncak kepala hingga ujung kaki. Kemudian, sebab-sebab yang mewajibkan mandi. 1. Junub. 2. Mati, dan matinya bukan syahid. 3.
karena selesai nifas, berhentinya keluar darah setelah melahirkan. 4. Karena wiladah, setelah melahirkan. 5. Karena selesai haid. Rukun mandi. Niat berbarengan dengan mula-mula membasuh tubuh. Kemudian membasuh seluruh badannya dengan air, yakni meratakan air ke semua rambut dan kulit. Yang terakhir, menghilangkan najis. Selanjutnya, sunah-sunah mandi wajib. Membaca bismillah, berwudu sebelum mandi, gosokkan tangan di atas badan, berkesinambungan dalam berwudu, mendahulukan anggota badan yang kanan daripada kiri. Materi selanjutnya tentang tayamum. Tayamum ialah mengusap muka dan dua belah tangan dengan debu yang suci. Tayamum dapat menggantikan wudu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tayamum. 1. Tidak ada cair dan telah berusaha mencairnya, tetapi tidak bertemu. 2. Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. 3. Telah masuk waktu sholat. 4. Dengan debu yang suci. Selanjutnya, rukun-rukun tayamum. Niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Kemudian mengusap seluruh bagian wajah dengan debu. Selanjutnya mengusap kedua tangan sampai siku. Yang terakhir tertib. Sunnah tayamum. 1. Membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. 2. Mendahulukan anggota yang kanan daripada kiri. 3. Menipiskan debu. Batal tayamum. Segala yang membatalkan wudu, melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum karena sakit, murtad, keluar dari Islam. Cara menggunakan tayamum. Sekali bertayamum hanya dapat dipakai untuk satu sholat fardu saja, meskipun belum batal. Adapun untuk dipakai sholat sunnah beberapa kali, cukuplah dengan satu tayamum. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana tata cara bertayamum. Tata cara bertayamum. Yang pertama yaitu lakukan niat terlebih dahulu. Nawaitu tayamum bahati sholati fardulillahi ta'ala. Lalu, tempelkan kedua telapak tangan terhadap debu. Tiup terlebih dahulu untuk menipiskan debu. Kemudian, usapkan ke seluruh wajah. Lalu, tempelkan kedua telapak tangan terhadap debu yang berbeda. Tiup terlebih dahulu untuk menipiskan debu. Usapkan kedua tangan, dahulukan tangan sebelah kanan dari ujung hingga siku. Lakukan sebelah kiri. Setelah itu, membaca doa setelah wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa aj'alni minal mutatahhirina wa aj'alni min ibadika hisyolihin. Yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam air dan contohnya. Air yang dapat dipakai untuk bersuci ialah air yang bersih, artinya yang suci dan dapat mensucikan, yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari sumber bumi yang belum dipakai untuk bersuci. 1. Air yang suci dan menyucikan. Air artinya air ini bisa dikonsumsi dan juga sah digunakan untuk bersuci dan membersihkan benda yang lainnya. Contoh: air hujan, air laut, air sumur, air es, air embun, dan mata air. 2. Air musyammas, artinya air yang dipanaskan di bawah terik matahari langsung dengan
wadah dan logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Hukum air ini adalah suci dan menyucikan, tetapi makruh digunakan untuk bersuci. Namun, apabila air ini dingin kembali, maka tidak lagi makruh dipakai untuk bersuci. 3. Air suci tetapi tidak menyucikan. Zat sucinya tetapi tidak sah dipakai untuk menyucikan sesuatu. 4. Air yang bernajis. 1. Sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik dipakai sedikit maupun banyak. 2. Air bernajis, tetapi tidak merubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 kulah. Tidak boleh dipakai, bahkan hukumnya sama dengan najis. Kalau air itu banyak, berarti 2 kulah atau lebih, hukumnya tetap suci atau mensucikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.